Pak ada tinju Pak, saya pilih tinjunya, tinju aja dah gitu. Saya coba udah berapa ini, udah 4 bulan dan bener. 45 menit saya sudah capek dan keringet basah dari atas sampai bawah, keringetan semuanya. Ada sisi positifnya. Jangan membawa. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Kedatangan keluarga kecil Sultan Andara tersebut disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo dan sang istri. Pada satu kesempatan, Nagita Slavina menanyakan kepada Presiden Jokowi dan Irina Jokowi tentang menangani stres ketika bekerja. Tipsnya biar bapak dan ibu tidak stres, kadang-kadang kan ya pasti ada kesal lagi apa tapi harus ketemu orang, harus banyak kegiatannya, tanya wanita yang kerap dipanggil Gigi itu. Jadi gimana Pak? Biar gak stres, biar gak suntuk gitu, gimana Pak? Sambungnya. Mendengar pertanyaan dari Gigi, ibu negara itu menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak merasa stres. Gak pernah stres, suntuk, enggak sih, ketemu malah senang, jawab ibu negara santai. Raffi yang duduk di samping Gigi pun menyampaikan betapa salutnya dia melihat Presiden Jokowi yang selalu senang dan tidak pernah ragu menyalami siapapun. Raffi menambahkan bahwa Presiden Jokowi selalu menyalami siapapun tanpa terkecuali. Ya namanya Presiden juga ada kalanya capek, tapi kalau saya lihat Pak Jokowi semuanya disalamin sama Pak Jokowi, ucap Raffi. Mendengar ucapan Raffi tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya merasa beruntung bisa tidur dimanapun. Ya kita itu untungnya meskipun kadang sampai jam 1, jam 2, hampir setiap hari tapi kita kalau pas di mobil tidur gampang, di pesawat tidur gampang, ucap Presiden Jokowi. Raffi pun menimpali bahwa dirinya sama seperti Presiden Jokowi yang bisa tidur dimanapun untuk menghilangkan letihnya. Pindah ke berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu menggandeng pengusaha ternama di Indonesia Raffi Ahmad para investor lainnya pada acara Semarang Business Forum, SEMBIS. Di acara ini, Hefearita menawarkan beragam potensi investasi di Kota Semarang. Wali kota yang akrab disapa Mbak Ita ini mengatakan pertemuannya ini menjadi bentuk komitmennya dalam membantu proses investasi bagi investor. Ia pun memastikan akan mengawal investasi di Kota Semarang hingga terrealisasi sesuai ketentuan dan regulasi. Ini tindak lanjut karena setelah pemilu ini bisnis sudah mulai bisa berjalan, dan diharapkan bisa terrealisasi dengan baik dan tentu bisa memberikan manfaat atau dampak positif kepada Kota Semarang, ujar Ita dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Februari 2024. Adapun acara Semarang Business Forum digelar di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada Kamis 7 Desember. Sementara Raffi menilai perekonomian di Kota Semarang menunjukkan tren positif. Hal ini karena banyaknya investor yang dirangkul oleh Wali Kota Semarang dalam mengembangkan usahanya di Kota Atlas. Raffi pun mengaku tertarik untuk berinvestasi di Kota Semarang. Selain terkenal akan budayanya, Kota Semarang juga dinilai menguntungkan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini karena Kota Semarang dekat bandara, pelabuhan, dan stasiun sehingga strategis sebagai daerah lintasan. Ia pun menambahkan di bawah kepemimpinan Hefearita, proses-proses investasi serta perizinannya sangat dimudahkan. Seperti yang telah terjadi pada 1 tahun terakhir, yakni banyak mal-mal dibangun di Kota Semarang. Aku seneng banget, karena kepemimpinan Mbak Ita yang selalu merangkul pengusaha dan menata Kota Semarang untuk prospek jauh lebih berkembang dan lebih baik lagi, kata Anta. Jadi kalau saya melihat Semarang sendiri ini ke depan pasti menjadi salah satu kota yang roda bisnisnya jalan sangat pesat, apalagi dengar juga ada beberapa mal besar akan atau sedang dirampungkan pembangunannya. Jadi di Semarang ini roda ekonominya akan melesat, sambungnya. Lebih lanjut, Raffi mengatakan akan membangun bisnis kuliner di Kota Semarang. Ia berharap semua pihak termasuk pemerintah kota, Pemkot,
Semarang dapat konsisten membantu para investor. Begitu juga salah satu yang aku ingin terus lanjutkan, kulinernya terutama Rojo Sambal. Mbak Ita selalu komitmen, dan benar-benar inovasi beliau itu selalu ditunggu, jelasnya. Selain membangun bisnis kuliner, Raffi juga berencana mengembangkan usahanya di kota Semarang. Untuk selanjutnya nanti kita kembangkan lagi, tapi yang penting selama ada Mbak Ita luar biasa. Karena bukan orang Semarang, aku minta masukan Bu Wali dan terpenting brandnya Rans ini ada di Semarang. Insya Allah fashion. Mudah-mudahan bisa meramaikan kota Semarang dan ada produk Rans di Semarang, pungkasnya. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan keluarga besarnya tengah berlibur di Jepang. Pasutri yang menikah sejak 2014 itu pun tak ketinggalan mengunggah berbagai momen ketika sedang berada di negeri Sakura tersebut. Seperti dapat dilihat melalui unggahan Instagram Raffi Nagita 1717 pada Minggu, 3 Maret 2024, tampak beberapa potret ketika keluarga besar dari Pasutri yang kerap disapa Sultan Andara itu berada di Jepang. Dalam salah satu unggahan, terlihat momen ketika Nagita Slavina dan Rayanza Malik Ahmad sedang berjongkok di pinggir tembok dekat eskalator yang ada di Jepang. Entah apa yang dilakukan oleh ibu dan anak tersebut, namun di keterangan unggahan tersebut tertulis jika Nagita Slavina dan balita yang akrab disapa Cipung itu sedang nongkrong. Nongkrong sama aja, emotikon ngakak. Kopi mana kopi? Keterangan yang ditulis Raffi Nagita 1717. Terlihat santai duduk di sembarang tempat, menantu Ami Kanita itu diketahui mengenakan outfit dari brand terkenal yang harganya fantastis. Ia terlihat mengenakan jaket tebal tanpa lengan berwarna kombinasi putih dan pink. Setelah ditelusuri, jaket tersebut ternyata merupakan keluaran brand Moncler, salah satu merek mode mewah asal Italia. Melansir dari laman Trend.B, jaket tebal tanpa lengan yang dilengkapi dengan penutup kepala itu dibanderol dengan harga 918.060 won atau setara Rp10.805.556. Harga yang begitu fantastis bukan? Bahkan bisa untuk membeli satu tiket pesawat ke Jepang. Melansir dari laman Traveloka, harga tiket penerbangan ke Jepang begitu bervariasi. Untuk penerbangan Jepang-Tokyo, tiket paling murahnya bernilai Rp8.820.800. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.